Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Asila Azhara dengan NIM 06031182530012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Fitriyanti SPD MPD dengan Ibu Dwi Pratita SPD MPD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik melalui wawancara dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Menurut Ibu, bagaimana cara berpikir dan proses belajar mengajar siswa sekarang, Ibu? Ya, proses belajar mengajar di siswa kami, khususnya di SDN 12 Pampangan itu secara langsung itu banyak menggunakan, ya antara lain cara penggunaan metodenya itu ada metode ceramah, ya, ada metode yang di situ komplit masalah ini, permasalahan, pemecahan masalah itu. Jadi mereka belajar itu secara langsung dengan pengalamannya, dengan karakter. Karena kita tahu kemampuan siswa itu kan beda-beda kadang. Kemampuan mereka itu ada yang cepat nangkep, ada yang enggak kan. Kita mungkin minggu ini kita metode ceramah dengan langsung pemecahan masalah gitu. Mereka langsung untuk konkret tentang materi yang diajarkan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya itu kan kalau di kelas itu kan ada interaksi antara teman-teman yang lain. Nah, itu bagaimana Ibu hubungan siswa di sekolah itu? Apakah mereka bermain dengan baik atau gimana, Ibu? Hubungan mereka sama siswa itu baik ya, karena mereka diajarkan masalah moral, ya, emosional mereka, ya, kan. Yang jelas mereka tuh diajarkan bagaimana sesama teman, kan khususnya Ibu kan guru PAI ya, jadi harus masalah karakteristik mereka itu tentang kejujuran mereka, tanggung jawab mereka, seperti itu. Mereka harus ini kan, dan contoh juga bagi kami sebagai seorang guru itu harus lebih konkret. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu ini gimana nih sikap atau emosi siswa sehari-hari di sekolah? Apakah ada yang semangat belajar atau malas-malasan gitu, Ibu? Yang seperti itu banyak. Ya, ya cara mereka memang jadi aku tadi lah, ini emosi mereka tuh beda-beda. Jadi ada yang emosinya malas itu, ya ada yang rajin juga, gitu kan. Nah dari ketika mereka itu malas, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik biar motivasi mereka itu, malas mereka itu hilang, ya kan. Jadi harus ada motivasi, harus ada pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, kan di sekolah itu ada masalah Ibu, kayak masalah apa nih yang sering dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran di sekolah Ibu? Oh ya, mereka itu kadang permasalahannya itu kadang sama teman, ya itu. Teman ini ada ya mereka lah anak-anak ya, itu emosinya itu kadang beda-beda. Ada yang pengennya itu anaknya itu kendala dia itu kadang pas kita ajari, ya apa mereka ada masalah yang di rumah kita nggak tahu juga kan. Kebanyakan ketika kita ajar itu, ya ada yang semangat, ya ada yang nggak semangat, gitu kan. Nah jadi disitulah ya, tadi kita sebagai seorang pendidik, jadi harus tahu karakteristik mereka, gitu kan. Apakah mereka ini harus diajak
di luar terus habis itu intinya praktek atau nah ketika mereka dalam belajar itu sebenarnya mereka ingin langsung melihat visual ya kan. Ya kalau kita tonton ke misalnya masa di TV atau misalnya dari Infocus itu kan dari itu yang mereka ini kan senang gitu kan. Jadi kendalanya itu kadang kalau kita secara metode sama itu bosen gitu kan. Nah, makanya kita harus ada kadang diajak ya tadi sambil nonton langsung gitu kan ke lapangan langsung minta ini masalahnya seperti apa solusinya itu. Walaupun mereka nggak tahu benar salahnya itu mereka ngasih, oh ini Bu solusinya, oh ini Bu itu. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting peran guru dalam membantu perkembangan siswa di sekolah Ibu? Oh, sangat penting sekali sebenarnya. Sangat penting karena ya peran guru itu seorang pendidik, kita bukan sekedar seorang pengajar tapi kita seorang pendidik yang lebih mendalam karena contoh seorang guru itu adalah teladan yang sangat bagus sekali, tapi ketika kita mencontohkan yang baik itu mereka itu langsung secara tidak langsung mengikuti apa yang kita lakukan gitu kan. Nah jadi perannya itu yang jelas ketika kita mengasihkan contoh kepada anak-anak ya kita tidak perlu lagi ngomong oh ini tapi kita berbuat gitu kan. Contohnya itu langsung kita aja tidak mesti kita ngomong ini tapi kita langsung mencontohkan gitu kan. Jadi peran guru itu di dalam suatu pendidikan intinya itu sangat penting sekali, apalagi peran mereka dalam keseharian gitu kan. Nah, dari hasil wawancara tadi, narasumber juga menjelaskan bahwa kemampuan berpikir siswa itu berbeda-beda, sehingga guru harus menggunakan metode yang sesuai, seperti ceramah dan pembelajaran secara langsung melalui pengalaman. Hal ini sesuai dengan teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa proses belajar siswa itu lebih mudah ketika melalui pembelajaran langsung. Selain itu, hubungan sosial antar siswa juga baik karena mereka diajarkan moral dan menghormati antar sesama. Sesuai dengan teori perkembangan moral, Lawrence Kohlberg yang menyatakan bahwa anak belajar perilaku baik dan buruk dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, emosi siswa juga masih berubah-ubah, menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam memberikan motivasi dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menurut narasumber juga, guru itu mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa karena guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Nah, dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh cara belajar, lingkungan, dan peran guru di sekolah. Karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, sehingga guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, memberikan motivasi, dan juga menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Sekian wawancara dan analisis yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.